Kita akan melanjutkan alur cerita yang kemarin. Daripada kita berbasa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berita kekalahan Mito dan 31 anggotanya terdengar sampai ke telinga ketua tertinggi Arnamen. Di sana terlihat anggota dari Four King. Iwai Masanori berkata bahwa Mito sangat tidak berguna. Di sana juga ada anggota dari Four King. Anjay Michihiko berkata, tapi Boya bukan orang yang sembarangan. Karena Boya dengan mudahnya bisa mengalahkan anggota dari Four King, yaitu Bando dan Mito. Wakil ketua Arnamen, yaitu Kuno Ryushin, hanya bisa terdiam setelah mendengar kabar buruk itu. Pasukan Elite 13 dari Arnamen mengabarkan lagi bahwa Boya sudah membentuk geng mengerikan di Sujuran yang bernama Harumichi Family. Iwai juga berkata, bila setelah mereka itu bersatu, maka Sujuran akan setingkat dengan Arnamen. Anjay pun berkata bahwa Sujuran masalah utama yang harus mereka bereskan. Itu akan jadi tugas Anjay dan Iwai, karena mereka berdua belum sempat tampil. Ketua dari Arnamen menyuruh mereka berdua untuk diam dan berkata bahwa Anjay ataupun Iwai bukan yang terkuat dibandingkan Bando dan Mito. Melihat bagaimana mereka dikalahkan oleh Boya Harumichi, tidak ada jalan lain lagi, salah satu dari mereka harus menang. Kuno Hideyomi melanjutkan perkataannya. Arnamen berniat mengubur semua murid Sujuran dan mengajari Sujuran untuk takut kepada The Throne of Arnamen. Kuno Hideyomi juga menyuruh Ryushin untuk membantai Sujuran. Anjay dan Iwai berkata bahwa Ryushin tidak harus turun tangan karena mereka berdua juga bisa membereskannya. Kuno Hideyomi yang marah berkata, jika mereka meremehkan Sujuran, maka Arnamen akan kalah. Dan di Sujuran juga ada monster yang mengerikan. Pikirkan apa yang akan terjadi jika Rindaman ikut berperang. Bahkan Anjay ataupun Iwai tidak akan cukup untuk mengalahkan Rindaman. Kuno Hideyomi menyuruh semua anggota Arnamen buat bergerak. Di Sujuran terlihat Hiromi yang menjelaskan struktur organisasi Arnamen kepada anggota Harumichi Family. Yang teratas ada Kuno Brother. Kuno Hideyomi adalah ketua Arnamen dan Kuno Ryushin adalah wakil ketua Arnamen. Di bawah mereka ada Four King, yaitu Bando dan Mito yang sudah dikalahkan oleh Boya Harumichi. Lalu dua lagi belum muncul, Iwai dan Anjay. Hiromi juga tidak tahu detail lengkapnya. Anggota Harumichi Family juga pernah mendengar sebenarnya ada 3 Kuno Brother. Hiromi juga mengingatkan mereka, artinya Arnamen bukan geng motor biasa. Terlihat Yasuda yang sedang mencari Boya Harumichi. Terdengar Boya yang menagih janji Makoto kepada dirinya. Boya berkata, apa yang akan diberikan Makoto kepada Boya? Apa itu sesuatu yang menggairahkan? Makoto menjawab bahwa dirinya sudah susah payah untuk mendapatkan 3 video kaset itu. Boya pun sangat senang apa yang diberikan Makoto kepada dirinya. Dan sejak saat itu, mereka berteman untuk selamanya. Boya yang merasa aneh melihat kaset itu. Boya pun langsung memukul Makoto. Inikah video yang selama ini Makoto sebut bergairah? Boya pun memukul Makoto untuk kedua kalinya. Di pikiran Boya bukan video semacam itu, tetapi maksud Makoto video yang bergairah itu adalah The Godfather. Boya pun memukul Makoto lagi untuk ketiga kalinya. Keributan mereka pun terhenti dengan kedatangan Yasuda, Pon, dan Hiromi. Pon langsung menendang Makoto sambil berkata, di saat genting seperti ini, Makoto selalu bertindak seenaknya. Makoto yang tidak terima dengan perkataan Pon itu langsung menghampirinya dan berkata, Makoto telah kerja paruh waktu dengan bayaran yang tidak seberapa demi mendapatkan video kaset itu. Adakah video lain di muka bumi ini yang lebih bergairah dan membara seperti The Godfather? Di pikiran Boya, video yang bergairah itu bukan yang seperti Makoto pikirkan. Lalu Makoto pun pamit duluan. Kemudian Harumichi Family pun bubar. Hiromi pun berkata, bila itu tentang kekuatan, harusnya mereka mengikuti Rindaman. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada sesuatu yang spesial dari Boya Harumichi. Mereka pun dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Ternyata dia adalah Iwai dari The Throne of Arnamen. Iwai berkata, apa Sujuran sudah siap untuk mati? Terlihat Hiromi, Pon, dan Yasuda yang kaget karena jumlah Arnamen terlalu banyak. Anggota Arnamen pun merapatkan barisannya. Hiromi menyuruh anggota Harumichi Family untuk lari dan menjauhi tempat itu. Terlihat Iwai sambil menyalakan rokok di tangannya, menyuruh anggotanya untuk membantai Sujuran. Hiromi meminta mereka untuk berpencar dan berlari. Pon mengajak Hiromi untuk menghajar Arnamen. Hiromi pun berkata, kalau mereka menghajar Arnamen, maka mereka berdua bisa mati di sini. Terlihat anggota Arnamen yang masih mengejar mereka berdua. Di lain tempat, terlihat Yasuda seorang diri. Anggota Arnamen pun masih mengejar dirinya. Yasuda berlari secepat dia bisa. Di sana terlihat Pon dan Hiromi yang masih berlari. Pon yang sudah lelah melarikan diri dari Arnamen, karena Sujuran tidak pernah mengajarkan dirinya untuk lari dari masalah. Pon langsung memutar arah berlarinya dan menghajar beberapa anggota Arnamen. Hiromi yang tidak akan meninggalkan teman dekatnya itu langsung memeriahkan pestanya.
Terlihat beberapa anggota Ramen yang kewalahan melawan mereka berdua. Lalu Pon dan Hiromi dikagetkan dengan kedatangan kuno Ryushin. Di sana terlihat Akutsu dan kelompoknya yang sudah terpojokan. Anjay memerintahkan anggotanya buat membantai mereka. Terlihat Yasuda yang sedang bersembunyi. Yasuda pun melihat Katsuragi yang sedang berjalan. Yasuda langsung meminta tolong kepada Katsuragi bahwa dirinya sudah dikejar oleh anggota Arnamen. Katsuragi pun berkata bahwa Katsuragi sudah membeli mobil yang baru dia belinya. Yasuda yang kaget karena anggota Arnamen masih mengejar dirinya. Katsuragi yang masih sibuk memamerkan mobil barunya itu kepada Yasuda. Yasuda pun menyuruh Katsuragi buat lebih cepat. Mereka pun langsung cabut dari tempat itu. Anggota Arnamen yang melihat Yasuda melarikan diri menggunakan mobil itu. Mereka juga tidak akan tinggal diam, dan anggota Arnamen juga memberitahu kejadian itu pada Iwai. Di sana terlihat Pon yang terkena pukulan dari Ryushin, membuat dirinya terpental ke belakang. Hiromi berkata bahwa Ryushin sangat kuat sekali. Di dalam mobil Katsuragi terlihat Yasuda yang sangat-sangat terkejut karena Iwai berhasil mengejar mereka. Iwai langsung memukul kaca mobil Katsuragi menggunakan pipa besi di tangannya. Arnamen tidak akan membiarkan Sujuran pergi begitu saja sebelum mereka menghancurkannya. Katsuragi yang kaget melihat mobil barunya dihancurkan dan tidak fokus melihat ke arah jalan. Iwai tertawa melihat mereka masuk ke jurang dan menyuruh anggotanya buat pergi dari tempat itu. Yasuda yang baru sadar berusaha untuk keluar, tapi Yasuda dikagetkan dengan kondisi Katsuragi yang sudah tidak sadarkan diri. Di sana terlihat Pon yang sudah dalam kondisi berantakan, ditumbangkan oleh Ryushin. Anggota Harumichi Family mengabarkan berita penyerangan Hiromi, Pon, dan Akutsu. Terlihat Makoto yang marah mendengar berita buruk itu. Di malam hari yang begitu indah, Boya juga mendengar kabar buruk dari Yasuda. Di telepon umum terlihat Rindaman mendapatkan kabar buruk yang sama. Rindaman pun tidak akan tinggal diam mendengar sahabat terdekatnya sudah dicelakai oleh Arnamen. Geng motor mengerikan di kota Tolarushi, The Front of Arnamen, telah memulai balas dendamnya terhadap Sujuran. Arnamen juga terpecah menjadi 3 grup, yang masing-masing grup dipimpin oleh Ryushin, Anjay, dan Iwai. Arnamen pun bergerak memburu Sujuran. Saat Harumichi Family terbentuk, para gagak Sujuran pun belum bersatu, dan satu persatu dari mereka tumbang. Lebih dari setengah pasukan Harumichi Family telah ditumbangkan, termasuk Hiromi, Pon, dan Akutsu. Bahkan Sujuran pun mulai merasa gelisah. Di kelas 3, terlihat murid Sujuran menceritakan bahwa dirinya sudah diserang oleh anggota Arnamen. Lalu dari mereka berkata, bukankah Boya Harumichi yang sudah mengalahkan Arnamen? Kenapa mereka yang kelas 3 kena diserang juga? Di toilet terlihat murid Sujuran yang sedang menceritakan kabar buruknya. Jika seluruh Harumichi Family dikalahkan, Arnamen akan mengambil alih Sujuran. Mereka pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Di Sujuran menjadi heboh. Semua murid membahas Arnamen. Terlihat senior Sujuran yang tidak peduli dengan adik kelasnya sendiri. Dia juga berkata, Harumichi Family lah yang sudah memulai semua ini. Maka mereka sendirilah yang harus menyelesaikannya. Tetapi tidak ada satupun anggota Harumichi Family yang masuk ke sekolah Sujuran. Tidak terpikirkan oleh dirinya bahwa Harumichi Family selemah itu. Bos besar dari anggota Harumichi Family, yaitu Boya, masih tetap bertahan. Boya juga bukan tipe orang yang pecundang, dengan ekor di antara kedua kakinya. Di lain tempat terlihat Yasuda yang baru keluar dari rumah sakit. Yasuda juga merasa bahwa kecelakaan Katsuragi adalah kesalahan dari dirinya. Tiba-tiba seseorang memanggil Yasuda. Ternyata dia adalah Rindaman. Yasuda sangat kaget karena melihat Rindaman. Rindaman pun bertanya, apa Yasuda yang bersama Katsuragi di dalam mobil itu? Yasuda pun mengiyakan itu. Rindaman bertanya, siapa yang sudah membuat Katsuragi kecelakaan? Terlihat Yasuda yang salah tangkap terhadap pertanyaan Rindaman itu. Rindaman menanyakan, siapa orang yang sudah menyerang Katsuragi? Yasuda menjawab bahwa Iwai dari Arnamen lah yang sudah menyerang sahabat terdekatnya itu. Rindaman pun langsung bergerak. Di sana terlihat anggota Harumichi Family yang tersisa. Yasuda berniat pergi ke sekolah Sujuran, tetapi mereka menahan Yasuda agar tidak pergi ke Sujuran, karena akan membuat siswa kelas 3 marah dan hanya akan membuat dirinya berantakan. Yasuda yang marah berkata, ada satu cara untuk bisa mengalahkan Arnamen, dan itu bila Sujuran bersatu. Yasuda mengajak mereka semua agar mau pergi ke Sujuran, tapi mereka mengkhawatirkan Boya. Lalu ditenangkan oleh Yasuda dan berkata, tenang saja, karena Makoto bersama bosnya itu. Di tempat lain terlihat Boya Harumichi yang sedang berjalan sendirian, tetapi Makoto mengikuti dirinya dari belakang. Boya yang terganggu berkata, jangan mengikuti dirinya terus. Makoto pun tidak memperdulikan perkataan Boya itu. Boya yang marah berkata, jangan cuma berdiam diri saja, katakan sesuatu kepada dirinya. Boya yang sudah lelah berkata, terserah Makoto saja. Sebenarnya Makoto juga tidak mau mengikuti Boya terus.
Makoto melakukan semua itu karena Hiromi dan Pon yang memintanya. Jadi jangan pikir Makoto mau mengikuti Boya terus. Yang ingin Makoto lakukan hanyalah membantai orang yang sudah menyerang Hiromi dan Pon. Boya yang tidak peduli langsung meninggalkan Makoto. Makoto pun berusaha menahan Boya agar tidak pergi. Makoto juga menjelaskan bahwa daerah itu adalah teritorial Arnamen. Boya yang semakin marah berkata, Boya juga sudah tahu dan menyuruh Makoto untuk pulang. Makoto yang bersikeras menahan Boya. Boya yang marah menegaskan sekali lagi untuk menyuruh Makoto pulang. Boya juga berjanji untuk jangan mengkhawatirkan Boya dan menyuruh Makoto untuk meninggalkan dirinya sendirian. Makoto hanya bisa terdiam mendengar perkataan Boya barusan. Mereka pun dikejutkan dengan Sagawa. Boya yang masih kesal berkata, dari tadi Boya mencari Arnamen. Ternyata anggota Arnamen yang bernama Sagawa menghampiri dirinya. Sagawa meminta Boya untuk jangan keras-keras berbicaranya. Ternyata Sagawa sudah keluar dari Arnamen semenjak Boya membantai Sagawa 3 hari yang lalu. Sagawa menghampiri Boya, mengembalikan kunci motornya. Boya akan memberikan kunci motor Sagawa jika Sagawa mau menunjukkan keberadaan Arnamen. Mako bertanya, apa Boya berencana pergi sendirian? Boya pun menjawab, itu udah pasti. Mako hanya terdiam mendengar jawaban dari Boya barusan. Lalu Sagawa menceritakan, biasanya Arnamen suka berkumpul di tanah kosong di belakang bangunan itu. Kemudian Sagawa menyuruh Makoto dan Boya untuk pergi ke sana. Sagawa melanjutkan perkataannya, biasanya Arnamen terbagi menjadi 3 grup. Setiap grup berjumlah 60 pasukan. Kalau dihitung-hitung sekitar 200 pasukan. Itu juga belum semuanya, karena ketua Arnamen punya pasukan elitnya sendiri. Boya pun bertanya, apa ketua Arnamen akan ada di sana? Sagawa menjawab, ketua Arnamen tidak akan datang ke sana, dan Sagawa juga jarang melihatnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Boya Harumichi. Boya adalah tipe lelaki sejati. Mau seberapa banyak musuhnya, Boya akan mengincar kepalanya terlebih dahulu. Karena dalam sebuah permainan, jika seorang ketuanya dihancurkan terlebih dahulu, maka sudah dipastikan permainan itu sudah berakhir. Boya pun menanyakan, siapa yang terkuat di Arnamen? Sagawa menjawab bahwa Kuno Ryushin lah yang paling kuat. Kekuatan Ryushin juga bisa dibilang seimbang dengan Rindaman. Tapi itu hanya rumor. Boya pun terdiam mendengar perkataan Sagawa itu. Sagawa bertanya, apa Rindaman dari Sujiran benar-benar kuat? Boya yang kesal berkata, untuk jangan berani-beraninya ngomongin Rindaman di hadapan Boya Harumichi. Lalu Boya pun akan membereskan Kuno Ryushin terlebih dahulu. Sagawa yang masih tidak percaya berkata, apa Boya yakin mau ke sana? Dan mereka juga ada 200 pasukan. Tiba-tiba Boya bertanya kepada Makoto, apa Mako mau ikut bersama dirinya? Sekarang giliran Makoto yang menjawab, itu udah pasti. Sagawa yang sudah memberikan informasinya kepada Boya, menagih kunci motornya, tapi Boya cuma bilang makasih doang kepada Sagawa. Mako menyuruh Sagawa untuk pergi ke Sujuran dan memberikan suratnya kepada Yasuda. Dengan terpaksanya Sagawa pun akan mengantarkan suratnya itu ke Sujuran. Di sana terlihat Boya yang sedang menceritakan dirinya saat kelas 6 sekolah dasar. Boya juga pernah mengajar 4-6 murid SMP, membuat mereka pulang dan menangis. Semenjak itu panggilan Boya menjadi Marubu, atau yang artinya monyet pirang. Boya juga selalu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Aku hanya bisa terkesima melihat Boya sambil berkata di dalam hatinya, apa ini sikap Boya yang ingin bertarung dengan 200 pasukan seorang diri? Tetapi gaya Boya tidak satu inci pun takut kepada Arnamen. Itulah kemungkinan Boya adalah pria besar yang Makoto pikirkan selama ini. Meskipun hanya berdua, rasanya hampir tidak ada yang mustahil saat bersama Boya Harumichi. Di Sujuran terlihat Yasuda telah menerima pesan dari Makoto bahwa Makoto dan Boya akan menyerang Arnamen di rapat mereka di daerah Yonan. Yasuda langsung berlari menuju ruangan siaran. Yasuda pun berkata bahwa dirinya dari kelas B tahun pertama. Senior Sujuran yang mendengar itu berkata, bukannya Yasuda tahun pertama adalah bawahan dari Boya Harumichi. Yasuda melanjutkan perkataannya bahwa Sujuran sedang berperang melawan The Throne of Arnamen. Ini bukan hanya pertarungan Harumichi Family saja, karena target Arnamen adalah semua murid Sujuran. Yasuda meminta agar Sujuran mau bersatu dan menyelamatkan sekolah tercintanya. Yasuda juga memberitahu semua murid Sujuran bahwa Boya dan Makoto pergi bertarung dengan Arnamen sendirian. Kalau senior Sujuran tidak peduli, maka senior Sujuran akan disebut pecundang. Yasuda juga berkata bahwa Boya dan Makoto berada di daerah Yonan. Yasuda pun selesai memberikan informasinya itu. Terlihat temannya yang bangga kepada Yasuda berkata, mereka tidak habis pikir Yasuda bisa berani speak up seperti itu. Ternyata Yasuda masih gemetaran dan cemas. Di daerah Yonan, di tanah kosong, terlihat pasukan Arnamen yang sedang mengadakan rapatnya. Anjay berkata bahwa mereka tidak melihat berandalan Sujuran akhir-akhir ini. Grup Anjay sudah menghabisi 30 anggota dari Sujuran.
Anjay juga mengira bahwa buaya sedang bersembunyi di suatu tempat karena ketakutan. Iwai pun tertawa mendengar perkataan Anjay barusan. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Makoto seorang diri yang berjalan menuju ke arah sana. Ternyata yang dibicarakan Anjay dan Iwai itu hanya omong kosongnya saja. Mereka tidak tahu bahwa buaya bukan tipe orang yang pecundang. Orang yang sangat-sangat gila dan keren itu pun muncul di hadapan Ramen. Ryushin, Anjay, dan Iwai hanya bisa terdiam melihat kemunculan buaya Harumichi. Buaya langsung berjalan sambil berteriak. Iwai dan Anjay pun terkaget melihat mereka hanya berdua saja. Lalu Ryushin pun maju. Iwai berkata, Ryushin berniat membereskan buaya dan Makoto seorang diri. Anjay pun berkata, sudah lama mereka tidak melihat Ryushin bertarung lagi. Ryushin pun berkata, bahwa buayalah orang satu-satunya yang meremehkan The Throne of Ramen seperti itu. Buaya yang tidak suka mendengar suara Ryushin itu menghinanya. Ryushin juga berkata bahwa buaya dan Makoto sudah memberi makan ke kandang harimau. Buaya pun tidak peduli dengan perkataan Ryushin itu. Ryushin pun berlari mengincar Makoto terlebih dahulu. Lalu Ryushin melayangkan pukulannya tepat ke rahang Makoto. Dengan cepatnya Ryushin menendang lututnya ke wajah Makoto. Kemudian disusul dengan tendangan yang membuat Makoto terpental sangat jauh. Buaya yang marah melihat Makoto langsung menyerang Ryushin, tetapi Ryushin menangkap pukulan buaya itu. Ryushin yang meremehkan buaya berkata bahwa mereka berdua akan mati di tangan Ryushin. Lalu buaya pun memegang jaket Ryushin dengan kerasnya sambil berkata, buktikan kepada buaya, jangan cuma ngomong doang. Terlihat Makoto yang berusaha bangkit. Anggota Ramen pun bersorak memberi semangat kepada Ryushin. Iwai dan Anjay juga berkata kepada Ryushin untuk membunuh buaya. Ryushin dengan cepatnya melayangkan siku ke wajah buaya. Ryushin pun memukul buaya ke arah perutnya. Dengan cepatnya Ryushin melayangkan pukulannya tepat ke rahang buaya. Ryushin pun memukul ke bagian tulang rusuk buaya sangat kerasnya, membuat buaya kesakitan. Lalu Ryushin langsung memukul buaya sampai buaya terpental. Terlihat Ryushin seperti petinju profesional. Hebatnya buaya langsung menyerang Ryushin. Tapi Ryushin dengan mudahnya menghindari pukulan buaya itu dan langsung memukul tepat ke tulang rusuk buaya untuk kedua kalinya. Uppercut dari Ryushin dengan cepatnya mendarat ke bawah dagu buaya, membuat buaya tumbang. Buaya yang sangat kesakitan setelah mendapat pukulan uppercut dari Ryushin. Makoto yang melihat kejadian itu pun berkata bahwa Ryushin seorang petinju yang terbaik, tetapi durability buaya memang yang terhebat. Ryushin melepaskan jaketnya agar lebih ringan untuk bergerak. Ryushin pun meminta buaya untuk berdiri. Hebatnya buaya bisa berdiri lagi, dan buaya melepaskan sukajannya lalu diikatkan ke tangannya sambil berkata, dari banyaknya tato di tubuh Ryushin, kenapa Ryushin tidak menggambarkan alisnya sendiri? Ryushin yang merasa dirinya sudah dihina berkata, Ryushin akan membunuh buaya. Buaya berkata di dalam hatinya, jika buaya tidak bisa mendekati Ryushin, maka tamatlah dirinya. Buaya langsung menyerang, berusaha menutupi pandangan Ryushin menggunakan sukajannya, tapi itu meleset. Pukulan Ryushin juga bisa dihindari oleh buaya. Kemudian buaya melemparkan sukajannya lagi dan berhasil menutupi pandangan Ryushin. Buaya dengan cepatnya langsung melompat dan mencekik leher Ryushin. Lalu Ryushin menggagalkan serangan buaya itu, tetapi buaya tidak melepaskan pegangannya. Sialnya Ryushin dengan mudahnya melepaskan pegangan dari buaya. Dengan cepatnya Ryushin melayangkan pukulannya yang sangat keras itu. Tetapi buaya tidak terjatuh. Buaya pun berlari menyerang Ryushin dengan pukulannya. Tapi Ryushin dengan mudahnya menghindari pukulan buaya itu. Dengan cepatnya Ryushin menghajar buaya bertubi-tubi. Di sana terlihat Yasuda dan kelompoknya. Kemudian Yasuda dikejutkan dengan barisan mengerikan sindiran yang mau membantu buaya Harumichi. Yasuda pun senang bahwa dirinya sudah berhasil menyatukan sujuran. Di sana terlihat kondisi buaya yang sudah berantakan. Ryushin berkata, kenapa buaya tidak mati saja? Lalu buaya pun melayangkan pukulannya, tetapi pukulan buaya bisa dengan mudah dihindari oleh Ryushin. Ryushin langsung memukul buaya tepat di wajahnya. Terlihat serangan buaya belum ada satupun mengenai Ryushin. Ryushin yang sangat kagum dengan buaya berkata di dalam hatinya, mengingat banyaknya pukulan dari Ryushin yang mengenai buaya, tapi buaya masih mampu berdiri lagi. Makoto juga berkata, berakhir sudah buat Ryushin. Bagaimanapun buaya sangat kuat sekali. Terlihat Ryushin yang sudah bersiap melayangkan tinjunya. Tapi sialnya, Ryushin malah tersandung, membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Di momen inilah, buaya memanfaatkan itu dengan sangat baik. Buaya langsung melompat ke arah Ryushin. Terlihat juga buaya menggunakan teknik Habib Nurmagomedov, mengunci Ryushin dengan sekuat tenaganya. Ryushin yang kesusahan melepaskan kuncian buaya itu. Buaya dengan sangat-sangat kerasnya mengunci Ryushin.
membuat Ryushin tidak sadarkan diri. Ryushin pun kalah di tangan Boya. Boya yang sudah dalam kondisi berantakan, dibantu berdiri oleh Makoto. Anggota Aramen pun kaget melihat Ryushin dikalahkan oleh Boya. Iwai dan Anjay memerintahkan anggotanya untuk jangan membiarkan Boya dan Makoto keluar dengan keadaan hidup-hidup. Boya dan Makoto pun sudah dikepung oleh anggota Aramen. Mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Rindaman. Rindaman berjalan menghampiri the front of Aramen. Boya dan Makoto juga terkaget dengan kemunculan Rindaman, anggota Aramen yang baru pertama kali melihat monster sujuran. Boya dengan tiba-tiba menyuruh Makoto untuk melepaskan dirinya. Makoto yang heran berkata, Makoto kira Boya tidak bisa berdiri lagi. Boya yang tadi dalam kondisi berantakan, sekarang Boya terlihat baik-baik saja. Makoto juga berkata, sepertinya karena kedatangan Rindaman. Boya pun berusaha kuat, karena Boya tidak mau terlihat lemah di hadapan Rindaman. Rindaman pun melihat ke arah Boya sambil berkata, apa yang Boya lakukan di tempat seperti itu? Dan Boya juga bersama Makoto Sugihara. Mereka berdua jadi duet mematikan di sujuran. Boya yang penasaran apa yang dibicarakan Rindaman itu. Mereka berdua langsung berjalan berhadapan satu sama lain. Rindaman melihat Ryushin yang tidak bergerak lagi berkata di dalam hatinya. Dirinya baru mengerti bahwa Boya lah yang sudah mengalahkan Ryushin. Mereka berdua juga saling berkata di dalam hatinya. Makoto yang melihat mereka berkata, apa yang mereka berdua lakukan? Boya yang marah berkata, apa yang Rindaman datang ke tempat itu? Rindaman pun menjawab, itu bukan urusan Boya Harumichi. Mereka berdua saling berkata bahwa mereka menghalangi jalannya. Boya dan Rindaman langsung berbalik arah. Boya yang masih marah berkata, harusnya Boya pergi ke arah Makoto. Terlihat mereka berdua yang sangat-sangat keras kepala. Makoto yang heran melihat kelakuan mereka berdua berkata, baru pertama kali Makoto melihat Rindaman berbicara seperti itu. Rindaman langsung menghampiri Aramen dan berkata, siapa di antara mereka yang bernama Iwai? Anggota Aramen dan Iwai pun terkejut mendengar perkataan Rindaman itu. Iwai berkata, ada apa Rindaman mencari dirinya? Iwai yang sudah keringat dingin itu menyuruh anggotanya buat menghajar Rindaman. Tapi anggotanya tidak berani mendekatinya. Lalu Rindaman pun berkata bahwa dirinya berniat membalaskan dendam untuk teman dekatnya. Iwai yang ketakutan langsung mengambil pipa besi. Iwai melayangkan pipa besinya kepada Rindaman. Tetapi pukulan yang sangat-sangat berat dari Rindaman lebih dulu mendarat di wajahnya, membuat Iwai tumbang di tempat hanya dengan satu pukulan. Terlihat Iwai yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Anjay dan anggotanya pun terkaget melihat pukulan dari Rindaman itu. Boya pun langsung turut berduka kepada Iwai, karena Boya juga tahu seberapa menyakitkannya pukulan Rindaman itu. Kemudian Rindaman pun pergi. Anggota Aramen hanya bisa terdiam dan tidak berani melawan Rindaman. Terlihat Rindaman yang kembali bertemu dengan Boya Harumichi. Mereka juga saling bertatapan muka untuk kesekian kalinya. Boya yang kesal menyuruh Rindaman untuk pulang. Rindaman pun berkata, memang dirinya berniat untuk pergi. Lalu Boya pun menyuruh Makoto untuk cabut dari sana dan mengembalikan pekerjaan milik Boya Harumichi. Pada akhirnya, Rindaman membungkam semua anggota Aramen hanya dengan satu pukulan. Makoto pun langsung mengejar Boya, tetapi Makoto dihentikan oleh Rindaman. Rindaman menasihati Makoto untuk jangan berurusan dengan Aramen terlalu jauh. Dan bila Boya tidak waspada, itu berarti membunuh dirinya sendiri. Makoto pun kaget mendengar perkataan Rindaman itu. Makoto dan Rindaman pun pergi. Terlihat Yasuda yang sangat bersemangat berkata, Yasuda adalah bawahan nomor 1 Boya Harumichi, dan Harumichi family dari sujuran telah datang. Tetapi pestanya sudah berakhir. Sagawa pun berkata, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Yasuda berkata, benarkan Sagawa yang sudah memberinya surat dari Makoto? Yasuda yang penasaran siapa yang sudah menang dan apa yang terjadi dengan Boya dan Makoto. Sagawa pun tidak mengetahuinya. Saat Sagawa kembali ke tempat itu, semua orang telah pergi. Sagawa yang pasrah berkata, Sagawa pikir kunci motornya akan dikembalikan oleh Boya Harumichi. Yasuda yang malang berkata, seandainya itu menjadi debut terbesarnya. Mereka berdua saling melihat satu sama lain. Ternyata mereka berdua bernasib sama, mengalami hari yang sangat buruk. Mereka pun saling berkenalan. Beberapa minggu kemudian, Sagawa pindah ke sujuran. Lalu keduanya akan dikenal sebagai pasangan yang paling tidak beruntung di negara Jepang. Semua murid sujuran menyalahkan Yasuda karena sudah membohongi mereka semua. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.